Idul Fitri atau Lebaran istilah di Indonesia adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada 1 Syawal pada penanggalan kalender Hijriah. Karena penentuan 1 Syawal didasarkan pada fase bulan, maka Idul Fitri jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya apabila terlihat dari penanggalan Masehi. Selain itu, cara menentukan permulaan bulan Hijriah juga bervariasi, sehingga boleh jadi ada sebagian Muslim yang merasakan Idul Fitri pada tanggal Masehi yang berbeda. Idul Fitri dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut tradisi tertentu, festival atau acara besar ini dimulai di Madinah setelah migrasi Nabi Muhammad SAW dari Makkah. Anas, seorang sahabat Nabi Islam yang terkenal, meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, ia menemukan orang-orang merayakan 2 hari tertentu di mana mereka menghibur diri dengan rekreasi dan kegembiraan mendengar ini. Nabi Muhammad SAW berkata bahwa Allah telah menggantinya dengan 2 hari yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri di berbagai wilayah Asia Tenggara. Umat Islam di Indonesia menjadikan Idul Fitri sebagai hari raya utama, momen untuk berkumpul kembali bersama keluarga. Apabila keluarga yang karena suatu alasan, misalnya pekerjaan atau pernikahan, harus berpisah, sejak 2 pekan sebelum Idul Fitri, umat Islam di Indonesia mulai sibuk memikirkan perayaan hari raya ini. Yang paling utama adalah mudik atau pulang kampung, sehingga pemerintah pun memfasilitasi dengan memperbaiki jalan-jalan yang dilalui. Idul Fitri di Indonesia diperingati sebagai hari libur nasional yang diperingati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang memang mayoritas Muslim. Biasanya penetapan Idul Fitri ditentukan oleh pemerintah, namun beberapa ormas Islam menetapkannya berbeda. Idul Fitri di Indonesia disebut dengan Lebaran, di mana sebagian besar masyarakat pulang kampung atau mudik untuk merayakannya bersama keluarga. Selama perayaan, berbagai hidangan disajikan. Hidangan yang paling populer dalam perayaan Idul Fitri di Indonesia adalah ketupat, yang memang sangat akrab di Indonesia dan Malaysia. Bagi anak-anak, biasanya para orang tua memberikan THR kepada mereka. Selama perayaan, biasanya masyarakat berkunjung ke rumah-rumah tetangga ataupun saudaranya untuk bersilaturahmi, yang dikenal dengan halal bihalal, memohon maaf dan keampunan kepada mereka. Beberapa pejabat negara juga mengadakan gelar gria bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi. Di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, Idul Fitri dikenal juga dengan sebutan Hari Raya Puasa, Hari Raya Aidil Fitri, atau Hari Raya Fitrah. Masyarakat di Malaysia dan Singapura turut merayakannya bersama masyarakat Muslim di seluruh dunia.
Seperti di Indonesia, malam sebelum perayaan selalu mengumandangkan takbir di masjid ataupun musola yang mengungkapkan kemenangan dan kebesaran Allah, Tuhan umat Islam. Di perkampungan biasanya banyak masyarakat yang menghidupkan pelita atau panjut atau obor di Indonesia. Banyak bank, perkantoran swasta ataupun pemerintahan yang tutup selama perayaan Idul Fitri hingga akhir minggu perayaan. Masyarakat di sini biasanya saling mengucapkan selamat hari raya atau salam Idul Fitri dan maaf zahir dan batin sebagai ungkapan permohonan maaf kepada sesama. Di Malaysia juga ada tradisi balik kampung atau mudik di Indonesia. Di sini juga ada tradisi pemberian uang oleh para orang tua kepada anak-anak yang dikenal dengan sebutan duit raya atau pesangon. Umat Islam adalah minoritas di Filipina, sehingga sebagian besar masyarakat tidak begitu akrab dengan perayaan ini. Namun perayaan Idul Fitri sudah diatur sebagai hari libur nasional oleh pemerintahan dalam Republik ACT nomor 9177 dan berlaku sejak 13 November 2002. Asia Selatan. Di Bangladesh, India, dan Pakistan, malam sebelum Idul Fitri disebut Kanran atau malam bulan. Orang-orang mengunjungi berbagai bazar, mal untuk berbelanja dengan keluarga dan anak-anak mereka, para perempuan, terutama yang muda. Seringkali satu sama lain mengecat tangan mereka dengan bahan tradisional henna dan serta memakai rantai warna-warni. Cara yang paling populer di Asia Selatan selama perayaan Idul Fitri adalah dengan mengucapkan Eid Mubarak kepada yang lain. Anak-anak didorong untuk menyambut para orang tua. Di dalam penyambutan ini mereka juga berharap untuk memperoleh uang yang disebut ID dari para orang tua. Di pagi Idul Fitri setelah mandi dan bersih, setiap muslim didorong untuk menggunakan pakaian baru apabila mereka bisa mengusahakannya. Sebagai alternatif, mereka boleh menggunakan pakaian yang bersih yang telah dicuci. Orang tua dan anak laki-laki pergi ke masjid atau lapangan terbuka. Tradisi ini disebut Idgah, salat Id. Berterima kasih kepada Allah karena diberi kesempatan beribadah pada bulan Ramadan. Dengan penuh arti, setiap muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitri atau zakat fitrah kepada fakir miskin, sehingga mereka dapat juga turut merayakan hari kemenangan ini. Seperti sholat, perkumpulan itu dibubarkan dan setiap muslim saling bertamu dan menyambut satu sama lain, termasuk anggota keluarga, anak-anak, orang tua, teman, dan tetangga mereka. Sebagian muslim juga berziarah ke makam anggota keluarga mereka untuk berdoa bagi keselamatan almarhum. Biasanya anak-anak mengunjungi sanak keluarga dan tetangga yang lebih tua untuk meminta maaf dan mengucapkan salam. Setelah bertemu dengan teman dan sanak keluarga, banyak orang yang pergi ke pesta-pesta karnaval dan perayaan khusus di taman-taman dengan bertamasya, kembang api, mercon, dan lain-lain. Di Bangladesh, India, dan Pakistan banyak dilakukan bazar sebagai puncak Idul Fitri.
Sebagai muslim juga memanfaatkan perayaan ini untuk mendistribusikan zakat mal, zakat atas kekayaan kepada orang-orang miskin. Dengan cara ini, umat muslim di Asia Selatan merayakan Idul Fitri dalam suasana yang meriah sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah dan mengajak keluarga mereka, teman dan fakir miskin sebagai rasa kebersamaan. Arab Saudi. Di Arab Saudi, tepatnya di Riyadh, umat Islam mendekorasi rumah saat Idul Fitri tiba. Sejumlah perayaan digelar seperti pagelaran teater, pembacaan puisi, parade, dan sebagainya. Soal menu lebaran, umat Islam di sana menyantap daging domba yang dicampur nasi dan sayuran tradisional. Hal ini juga terjadi di Sudan, Suriah, dan beberapa negara di Timur Tengah lainnya. Tiongkok. Di Tiongkok, tepatnya di Xinjiang, perayaan lebaran justru tampak meriah. Kaum pria mengenakan jas khas dan kopiah putih, sementara wanita memakai baju hangat dan kerudung setengah tutup. Seusai salat Id, pesta makan dan bersilaturahmi pun dilakukan. Iran. Lebaran di Iran justru kurang semangat. Hal ini karena mayoritas umat Islam di sana adalah pengikut ajaran Syiah. Setelah salat Idul Fitri di masjid atau lapangan, mereka cukup melanjutkannya dengan acara silaturahmi bersama keluarga dan ditutup dengan acara pemberian makanan dari keluarga kaya kepada yang kurang mampu. Eropa. Di Eropa, perayaan Idul Fitri tidak dilakukan dengan begitu semarak. Di Inggris, misalnya, Idul Fitri tidak diperingati sebagai hari libur nasional. Kaum muslimin di Inggris harus mencari informasi tentang Idul Fitri. Biasanya informasi ini didapat dari Islamic Center terdekat atau dari milis Islam. Idul Fitri dirayakan secara sederhana di Inggris. Khotbah disampaikan oleh imam masjid setempat, dilanjutkan dengan bersalam-salaman, biasanya di satu kawasan di mana terdapat banyak kaum muslimin di sana. Kantor-kantor dan beberapa sekolah di kawasan tersebut akan memberikan satu hari libur untuk kaum muslimin. Untuk menentukan hari Idul Fitri sendiri, para ulama dan para ahli agama Islam sering mengadakan hisab dan ruqyah untuk menentukan hari raya Idul Fitri. Turki. Di Turki, Idul Fitri dikenal sebutan Bayram dari bahasa Turki. Biasanya setiap orang akan saling mengucapkan Bayraminis Mutlu Olsun, Mutlu Bayram Lam, atau Bayraminis Mubarek Olsun. Pada saat Idul Fitri, masyarakat biasanya menggunakan pakaian terbaik mereka, dikenal sebagai Bayramlik, dan saling mengunjungi ke tempat orang-orang yang mereka kasih seperti keluarga, tetangga, dan teman-teman mereka, serta menziarahi kubur keluarganya yang telah tiada. Pada masa itu, orang yang lebih muda akan mencium tangan mereka yang lebih tua dan menempatkannya di dahi mereka selagi mengucapkan salam Bayram. Para anak-anak kecil juga biasa mendatangi rumah-rumah di sekitar lingkungannya untuk mengucapkan salam, di mana mereka biasanya diberikan permen coklat, permen tradisional seperti baklava dan lokum, atau sejumlah uang kecil. Amerika Utara.
Umat Muslim di Amerika Utara pada umumnya merayakan Idul Fitri dengan cara yang tenang dan hikmat. Karena penetapan hari raya bergantung pada peninjauan bulan, seringkali banyak masyarakat tidak sadar bahwa hari berikutnya sudah Idul Fitri. Masyarakat menggunakan metode yang berbeda untuk menentukan penghujung Ramadan dan pemulaan Syawal. Orang Amerika Utara yang berada di wilayah timur bisa jadi merayakan Idul Fitri pada hari yang berbeda dibanding mereka yang di wilayah barat. Pada umumnya, penghujung Ramadan diumumkan melalui surel, situs web, atau melalui sambungan telepon. Umumnya, keluarga Muslim di barat akan bangun sangat pagi sekali untuk menyiapkan makanan kecil. Setiap orang didorong untuk berpakaian formal atau baru. Banyak keluarga-keluarga yang memakai pakaian tradisional dari negara mereka, karena kebanyakan Muslim di sana ialah imigran. Selanjutnya, mereka akan pergi ke majelis yang paling dekat untuk sholat. Sholat itu bisa diadakan di masjid tempat, ruangan pertemuan hotel, gelanggang, ataupun stadion lokal. Saat Idul Fitri sangat penting dan umat Islam didorong untuk salat Id, memohon ampunan dan pahala. Setelah salat ada khutbah di mana imam memberikan nasihat bagi jamaah dan biasanya didorong untuk mengakhiri setiap kebencian atau kesalahan lampau yang mungkin mereka punya. Setelah sholat dan khutbah, para jamaah saling memeluk dan satu sama lain saling mengucapkan selamat Idul Fitri. Muslim di Amerika Utara juga merayakan Idul Fitri dengan cara saling memberi dan menerima hadiah pada keluarga